Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadratul Fadil, Hadratul Mukarramin yang kami takzimi, segenap pembina, pimpinan dan pengurus yayasan yang kami takzimi, Kepala Sekolah SIT Nurul Iman, beserta jajaran Dewan Guru, para asatid, para ustadzat, para pamong, keluarga besar Nurul Iman, yang kami takzimi, para orang tua dan wali murid, adik-adikku, seluruh pelajar, murid-murid SIT Nurul Iman yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini sebagian di antara kita sudah memulai Ramadannya dengan berpuasa. Mungkin sebagian yang lain baru akan memulainya pada malam nanti dan esok hari. Barakallahu fikum. Tentu tidak perlu menjadi hal yang kita pertentangkan. Kebersamaan di dalam beribadah menjadi satu hal yang indah dan lebih utama, meskipun kita berbeda di dalam startnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan yang mulia ini tentu kita menghendaki kita sekeluarga mampu untuk mengisinya dengan optimal, memanfaatkannya semaksimal mungkin dengan melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, amal soleh, dan ketaatan bersama keluarga kita. Maka apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa sukses Ramadan bersama keluarga? Dari apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama adalah mempersiapkan bekal-bekal yang akan menjadi modal kita semua di dalam memasuki bulan Ramadan. Kalau Allah memanggil kita semua dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di situ kita memahami modal utama kita untuk memasuki Ramadan adalah iman. Maka mari kita persiapkan keimanan kita dan seluruh keluarga kita untuk menyambut Ramadan mulia ini. Apa keimanan yang dimaksud? Tentu yang pertama keterpanggilan. Bagaimana kita
bersama dengan keluarga, merasakan bahwa panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, adalah untuk kita semua. Kepada anak-anak kita, tentu kita perlu untuk memberikan bekal kepada mereka agar merasakan keterpanggilan iman tersebut. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, murru auladakum bisalati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan salat pada usianya yang 7 tahun. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang bukan di wajah, pukulan yang tidak menjatuhkan kehormatan, kalau di usia 10 tahun mereka belum mau melaksanakan sholat. Para ulama kemudian mengambil hadis ini sebagai petunjuk bahwa memerintahkan ibadah, sholat, maupun ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, itu sesuai sunnah Nabi dilakukan di umur 7 tahun. Sebelum itu bentuknya masih berupa pengenalan, masih berupa pengkondisian. Maka kalau kita menilik perkembangan anak kita, 0 sampai 2 tahun disebut bayi. Pada usia bayi ditekankan untuk membisikkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena pada saat itu dia belajar awal-awal, salah satu yang paling dominan adalah dengan pendengarannya. Pada usia-usia itu juga kita menjaga agar anak kita jangan sampai mengalami perilaku yang kasar dari kita sebagai orang tua. Ditunjukkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seorang ibu yang membawa bayinya ke hadapan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW pun menimangnya untuk mendoakannya, lalu ternyata bayi itu mengompol pipis mengenai pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya mungkin karena merasa malu, kemudian merenggut bayi itu dengan kasar dari gendongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW memberikan peringatan bahwa baju yang kotor terkena kencing bayi tersebut bisa bersih, kembali suci dalam sekali dicuci saja. Tetapi jiwa yang keruh karena renggutan yang kasar itu akan selalu terkenang padanya, tidak hilang sampai usia dewasanya. Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita di usia 0 sampai 2. Di usia 2 sampai 7 adalah kanak-kanak. Kanak-kanak ini adalah belajar selain dengan telinga, dia sudah lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Maka penting bagi orang tua untuk memberi contoh, memberi teladan. Karena pada saat itu anak-anak kita mengukur kebaikan dengan apa yang dia lihat dari orang tuanya. Apa yang dilakukan ayahnya bagi dia adalah baik, apapun itu. Dan apa yang tidak dilakukan oleh ayah bundanya baginya adalah buruk, apapun itu. Misalnya kita mengatakan kepada dia, nak, yuk ngaji yuk, baca Quran yuk. Nggak mau kenapa? Karena baca Quran itu nggak baik. Loh, kok nggak baik? Apa buktinya nggak baik? Ayahku tidak pernah. Terus sebaliknya, nak, jangan mengambil barang pakai kaki, nak. Oh, nggak apa-apa, ini bagus. Oh, kok bagus? Iya. Kenapa? Bundaku sering. Nah, apa yang dilakukan oleh ayah dan bunda bagi dia adalah kebaikan. Dan apa yang tidak dilakukan adalah ketidakbaikan. Sesederhana itu.
Di usia-usia ini pula Rasulullah mencontohkan pembiasaan ibadah itu kepada mereka, ya, pengenalan dan juga pemberian contoh itu harus dalam suasana yang membahagiakan, menyenangkan, membuat anak-anak enjoy. Itulah kenapa kita mendapat riwayat Rasulullah SAW menggendong Sayyidah Umamah binti Abil As, salah satu cucu beliau dari Sayyidah Zainab, digendong di dalam sholat. Ketika berdiri digendong, ketika rukuk diletakkan, ketika iktidal diambil lagi, ketika sujud diletakkan lagi, ketika duduk di antara dua sujud dipangku, dan seterusnya. Demikian pula ketika Nabi SAW kemudian melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mengimami kaum muslimin. Ketika beliau sujud, Al-Husain radhiyallahu anhu, cucu beliau, naik ke punggung beliau SAW dan menjadikan beliau sebagai kuda-kudaannya. Karena itu Nabi SAW kemudian sujudnya lama sekali. Seperti yang dilaporkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sampai-sampai banyak sahabat yang berpikir yang bukan-bukan tentang Rasulullah SAW. Maksudnya ada yang sampai khawatir Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan sedang sujud. Maka pada saat itu, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah salam, Nabi menghadap kepada hadirin, menyampaikan, mohon maaf, tadi ketika aku sujud, Husain naik ke punggungku menjadikan aku kuda-kudaan. Aku tidak ingin memutus kesenangannya, maka aku biarkan dia bermain sampai puas, baru setelah itu aku turun. Ketika dia turun, aku bangkit dari sujudku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah contoh bagaimana ibadah diperkenalkan sebagai sesuatu yang enjoyable, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan bagi anak-anak kita. Jadi ta'rifnya, ya, perkenalannya tentang ibadah itu meninggalkan kesan yang menyenangkan. Jangan sampai justru kita ketika membiasakan ibadah kepada anak-anak kita, ya, di usia-usia tersebut, kita menunjukkan bahwa ibadah itu berat, ibadah itu susah, ibadah itu bikin marah-marah, ibadah itu bikin galak, ibadah itu bikin jadi tega nyubit anak, ibadah itu jadi kemudian membuat kita, ya, bagai monster bagi mereka. Contohnya ketika kita diganggu sholat, maka santai saja, karena yang mengganggu dan yang diganggu sama-sama tidak berdosa. Santai saja, seperti Rasulullah yang dinaiki Husain di punggung beliau, padahal beliau sedang menjadi imam sholat. Beliau biarkan sampai anak itu tuntas bermain, baru beliau mengangkat kepalanya. Agar anak ini tahu, sholat itu sesuatu yang menyenangkan. Sholat itu tidak merebut kesenangannya. Sholat itu tidak merampas kebahagiaannya. Jangan sampai justru kita ketika sholat diganggu anak, ya, di tengah sholat masih bisa mencubit anak. Ya, padahal gimana itu hukumnya mencubit anak di dalam sholat? Gitu. Atau kemudian ketika selesai sholat marah-marah, ya, ini lagi sholat, nggak tahu ya, ini lagi penting ibadah, nggak boleh diganggu, dosa ya. Ini juga tidak tepat gitu ya, yang diungkapkan, yang dikatakan. Demikian pula dalam ibadah yang tadi kita sebut puasa. Maka kita juga memperkenalkan puasa ini kepada anak-anak kita dengan suasana yang membahagiakan. Kita upayakan saat sahur isinya juga sudah cerah ceria. Bukan uring-uringan, bukan bunda yang marah-marah, bukan ayah yang uring-uringan karena dibangunkan, ya, bukan karena kakak yang, ya, susah lalu sampai kemudian terjadi adu mulut, ya, dan lain sebagainya. Jangan kita memberi kesan kepada anak-anak kita sahur itu horor, sahur itu mengerikan, sahur itu bahaya dan lain sebagainya. Tapi sahur itu kita upayakan sudah khusyuk, sudah khidmat, sudah terasa nikmat.
Demikian pula puasa. Bagaimana kita memperkenalkan puasa kepada mereka? Seperti kita memperkenalkan sholat. Akan sulit kita nanti umur 7 tahun, mereka umur 7 tahun untuk memerintahkan mereka sholat, kalau kemudian pada saat azan berkumandang, kita keluhan yang keluar dari lisan kita. Ya, sudah zuhur. Ya, sudah asar. Aduh, kok sudah maghrib. Kalimat-kalimat seperti itu kalau muncul dari lisan kita, tentu anak akan melihat, oh ternyata suatu beban, ternyata suatu berat, ternyata suatu susah, seperti yang diperlihatkan oleh orang tua saya. Tapi tentu akan berbeda kalau kita antusias menyambut waktu sholat. Alhamdulillah ada zuhur. Ya, saatnya untuk istirahat sejenak menghadap Allah, curhat sama Allah ya di dalam salat. Misalnya begitu. Ini akan menjadi sesuatu yang anak-anak kita merasa, wah keren salat itu. Demikian pula puasa tadi. Bagaimana kemudian kita di saat apalagi berbuka ya, kita hadirkan suasana bahagia, hadirkan suasana ceria, hadirkan suasana kita sangat menghormati ya, syiar-syiar ibadah tersebut. Menganggapnya sebagai sesuatu yang penting, menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Jika kita sambut dengan segenap kebaikan. Ini. Jadi memperkenalkan anak-anak kita sebelumnya dengan cara memperkenalkan yang indah. Dengan memberi contoh bahwa kita enjoy dengan ibadah, bahwa kita nikmat dalam ibadah. Yang berikutnya, karena tadi kita sudah sebutkan usia pendisiplinan ibadahnya adalah 7 tahun sampai 10 tahun, maka sebelum itu ada kurikulum yang lebih penting untuk kita ajarkan kepada anak kita dibandingkan dengan ibadah itu sendiri. Kalau Rasulullah merujuk umur 7 tahun untuk memerintahkan sholat dan umur 10 untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti, yang tidak menjatuhkan kehormatan, yang bukan di wajah kepada anak kita, ketika kemudian dia berumur 10 tahun dan belum mau salat, ya, maka sebelum kita memerintahkan salat ataupun ibadah-ibadah yang lain termasuk puasa, kita bisa merujuk kepada kisah Sayyidina Luqman. Luqman Al-Hakim yang diceritakan Allah dalam surah Luqman sebagai salah satu orang tua yang berhasil, orang tua teladan, orang tua yang mulia dan menjadi contoh di dalam Al-Quran. Maka kita melihat sebelum Luqman itu mengajarkan salat, memerintahkan salat. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Perintahkanlah yang ma'ruf. Cegahlah dari yang mungkar dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya semua itu termasuk perkara-perkara yang diwajibkan di sisi Allah. Nah, sebelum memerintahkan sholat dan segala konsekuensi sholat ini, kita akan menyimak bahwa yang pertama, Luqman adalah seorang ayah yang apresiatif, yang menghargai hal-hal baik yang ada dari anak-anaknya. Allah menggunakan kata-kata walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Dan sungguh-sungguh benar-benar telah kami anugerahkan kepada Luqman suatu hikmah bahwa hendaknya engkau bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka itu syukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha cukup, lagi maha terpuji, tidak membutuhkan apa-apapun dari hamba-hambanya. Nah, anishkurillah, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Ini menjadi panduannya dalam mendidik anak-anaknya. Rasa syukur kepada Allah yang diungkapkan
mengucapkan terima kasih kepada Rabb-nya tentang anugerah anak-anak yang saleh. Dan kita bisa mencontoh untuk menjadi orang tua yang bersyukur atas kehadiran anak. Selain mengucapkan hamdalah kepada Allah, memujinya, kita juga mengekspresikannya kepada anak-anak itu. Kita katakan kepada mereka, terima kasih ya nak, sudah berdoa untuk mendoakan ayah dan bunda. Itulah amal jariah yang tidak akan putus, karena doa kalian untuk ayah dan bunda, itulah yang mungkin akan menjadikan Allah membebaskan ayah dan bunda dari siksa, dan boleh jadi yang akan membuat ayah dan bunda diampuni dosa-dosanya karena doa-doamu. Nah, terima kasih ya hari ini sudah menjadi anak yang saleh. Nah, terima kasih ya ayah, bangga kamu hari ini sudah berlatih puasa sampai jam 12. Nah, terima kasih ya sudah menjadi contoh yang baik buat adik-adik. Dan seterusnya. Perlu kita berikan apresiasi selalu kepada mereka yang akan menjadikan mereka memiliki self-esteem yang kuat. Yang kemudian dengan itu ya mereka akan merasa berharga, bernilai, dan menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang. Karena dia merasa disyukuri, kehadirannya disyukuri. Kita juga perlu mengetes apakah kita ini sudah cukup menjadi orang tua yang bersyukur. Saya sering bertanya, kalau ada putra-putri bapak ibu usianya 3 atau 4 tahun, setelah makan yang agak berantakan-berantakan dikit, dia bawa piringnya ke wastafel tempat cuci piring, qadarullah, pada saat dia bawa piringnya ke tempat cuci piring itu, piringnya lepas dari genggaman dan jatuh, lalu pecah. Pertanyaannya pada anak yang demikian, mana yang lebih sering kita komentari? Niat, kemauan, dan tanggung jawabnya untuk membawa piring dari tempatnya makan ke tempat cuci piring? Ataukah yang kita komentari adalah pecahnya piring? Kebanyakan di antara kita mungkin masih menjawab, duh yang kami komentari pecah. Tuh karena pecah. Ya Allah, udah sini bunda aja. Minggir, bunda biar kerjain. Nah kalau kita kemudian tergesa-gesa mengatakan demikian kepada anak kita, tanpa beri apresiasi kebaikan dan kesadarannya untuk membawa piring ke tempat cuci piring, dan bahkan mengatakan sudah, sini biar bunda aja, maka anak-anak kita akan terngiang kalimat ini. Sudah, biar sini bunda saja. Jangan heran kalau nanti dia sudah gede, susah disuruh cuci piring, susah disuruh disiplin untuk membawa ya piring kotornya ke tempat cuci piring dan lain sebagainya. Karena kita sudah bilang, udah sini bunda aja, ya udah bunda aja, gitu. Sebaliknya betapa indah kalau kita memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Kemudian kita mengatakan, Masya Allah nak, keren anak bunda nih, ya. Habis makan, kemudian piringnya dibawa ke tempat cuci piring di dekat dapur. Itu keren nak. Qadarullah ya, jatuh ya piringnya ya, pecah ya. La baksa, nggak apa-apa insya Allah. Ayo anak, kamu yang bersihin, bunda yang bantu. Perhatikan kalimatnya, kamu yang bersihin, bunda yang bantu. Meskipun pada aslinya nanti bunda akan mengerjakannya 90%. Anaknya cuma 10%. Tapi penting untuk memberikan kepada anak kita satu kesadaran yang sangat jelas tentang tanggung jawab, pekerjaan, tentang berbagai hal yang harus kemudian dia lakukan. Maka ketika dia dikatakan, nah
emas yang bersin. Bunda bantu. Itu menjadikan dia sebagai subjek utama dari kejadian tersebut. Adapun kita adalah yang membantu. Ini ayah bunda, contoh bagaimana mensyukuri apa yang difikirkan, apa yang hendak dihadirkan oleh anak-anak kita, jadi generasi penerus kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita mengatakan usia 7 tahun, usia untuk memerintahkan ibadah, sholat, puasa Ramadan, dan yang lain. Tadi kita sudah mulai kurikulum sebelum menyuruh anak sholat itu, yang pertama dengan syukur, menampakkan rasa syukur kita kepada Allah atas kehadiran anak tersebut dengan ungkapan-ungkapan verbal maupun non-verbal. Maka yang berikutnya adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sangat penting untuk sebelum memerintahkan mereka beribadah, menanamkan terlebih dahulu kepada mereka tauhid, mengesahkan Allah. Sejak kecil sampai usia 7 tahun itu, ketika anak-anak ini diberi cerita, maka ceritanya pasti diantaranya adalah tentang tauhid, tentang bagaimana mengesahkan Allah. Nah, lihat matamu, nah indah sekali. 2 bola yang bening ditaruh oleh Allah di lubang wajahmu. Begitu jernih dan indah. Sampai kalau kamu menggunakannya untuk melihat seluruh alam semesta, semua keindahan akan kamu dapatkan di sana. Betapa mahalnya, berharganya usia dari mata itu, anugerah Allah itu. Maka mari kita menyembah Allah, nak. Karena tidak pantas kita menyembah Allah kalau tidak pantas kita menyembah selain Allah kalau yang menciptakan kita saja adalah Allah. Allah yang menciptakan saluran pernafasan kita, hidung kita, sampai kemudian dia bisa menghirup udara, dimasukkan ke dalam paru-paru, dititipkan kepada darah lewat alveoli, digiring ke seluruh tubuh untuk memberi daya hidup bagi seluruh tubuh. Makanya sesuatu yang sangat tidak patut kemudian kalau kita menyembah kepada selainnya Allah, kita mengabdi kepada selain zat yang telah menciptakan kita. Dan juga memberi rezeki kita, yang telah menumbuhkan tanaman, yang menumbuhkan pepohonan, yang membuat ternak-ternak maupun hewan-hewan liar bisa minum, yang membuat semua yang akan menjadi rezeki kita ditumbuhkan oleh Allah di berbagai penjuru daerah maupun. Ini tauhid, mengenalkan hidung, mata, mulut, telinga, kaki, dan seterusnya sebagai ciptaan Allah. Agar mereka menyadari itu, memahami tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Kemudian yang kedua, menjadi penting untuk juga kita tanamkan kepada mereka adalah muraqabatullah. Dalam kalimat Sayyid Luqman, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sekiranya ada seberat biji darah yang kemudian berada di dalam batu atau di petala langit atau di kedalaman bumi, kemudian tidak ada seorang pun melihatnya, tapi jatuh. Tidak ada yang mampu mengetahui, tetapi Allah tahu. Tetapi Allah melihat
tetapi Allah mengetahuinya dan akan memberikan balasan atasnya. Disinilah kita perlu memberitahukan kepada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, menyampaikan kepada mereka, nah, kalau engkau ingin berbuat kebaikan, meskipun tidak ada ayah yang tidak bisa ngasih jempol buat kamu, meskipun tidak dilihat bunda yang bunda akan ngasih peluk dan cium karena bangga padamu, meskipun tidak ada ustadz atau ustadzah, guru-guru yang melihat sehingga mereka tidak akan beri pujian kepadamu, meskipun teman-teman tidak melihat sehingga mereka tidak akan takjub dan kagum dengan apa yang kau lakukan. Tetapi kalau itu baik, segera lakukan. Karena Allah pasti akan melihatnya. Dan Allah pasti akan memberikan balasan. Dan balasan Allah itu pasti lebih indah daripada jempolnya ayah, pelukannya ibu. Lebih indah daripada kekaguman teman-teman, sampai pun lebih indah daripada pujian dari guru, apresiasi dari ustaz. Itu yang kemudian kita sampaikan kepada mereka. Anak-anak kita yang dengan 2 kurikulum ini barulah mereka akan siap untuk diperintahkan sholat, diperintahkan ibadah, diperintahkan puasa seperti yang kita cita-citakan. Jadi dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita mempersiapkan anak-anak kita menuju taklif, menuju disebut mukallaf. Artinya orang-orang yang diberikan tanggung jawab, orang-orang yang diberikan pembebanan syariat oleh Allah. Dia kalau nanti balik dan akil sudah harus melaksanakan semua kewajiban syariat. Kalau tidak dia lakukan, tentu dia akan dicatat berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama, menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi Ramadan, memastikan bahwa mereka telah mendapatkan asupan pendidikan penuh kesyukuran, pendidikan nilai-nilai ketauhidan, dan pendidikan dari nilai-nilai muraqabatullah atau rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hayati bersama. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tentu kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kita mungkin agar kita berbahagia masuk ke Ramadan, agar kita merasa terpanggil. Kita jelaskan kepada anak-anak kita tentang keutamaan Ramadan, bahwa di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu telah dibuka di antara pintu-pintu surga. Kita menyampaikan bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu neraka jahim ditutup. Bahwa pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Bahwa pada bulan Ramadan amal-amal saleh dilipat gandakan tanpa batas. Yang fardu menjadi tanpa batas, yang sunnah menjadi ditulis seperti dia melaksanakan kewajiban fardu. Ini yang akan membuat mereka berbahagia karena iman ketika memasuki bulan Ramadan. Kita juga bisa menanamkan kepada mereka bahwa bulan Ramadan ini bulan untuk membersihkan diri dari dosa sebersih-bersihnya. Dari sejak otomatis bulannya itu sendiri, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Semua dosa yang ada akan dihapus oleh Allah. Baik itu dengan sholat 5 waktu, atau dari Jumat ke Jumat, atau dari Ramadan ke Ramadan. Itu akan menjadi suatu yang
menghapus semua dosa di antaranya dengan syarat dijauhinya dosa-dosa besar. Artinya kalau dosa besar tentu memerlukan taubat nasuha yang khusus untuk memohon ampunan kepada Allah terkait dirinya. Jadi di sini anak-anak kita dijelaskan segala keutamaan Ramadan, maghfirah, ampunan yang akan didapat dari puasanya, qiyamul lailnya, dari semua kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Demikian pula kepada anak-anak kita juga bisa memahamkan kepada mereka tentang agungnya ibadah puasa. Ibadah puasa yang dilaksanakan oleh para nabi dan rasul dan dikokohkan sebagai syariat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sampaikan kepada mereka betapa berharganya tiap detik demi detik bulan Ramadan ini. Hendaklah diisi dengan kebaikan-kebaikan tadi. Ini mempersiapkan ya ayyuhalladzina amanu. Yang berikutnya, kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian mengenal mereka. Yakni diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Wajib puasa ini kita sosialisasikan kepada anak-anak kita dengan ta'rif, dengan memperkenalkan yang nyaman. Orang Arab memiliki ungkapan at-taklif, at-ta'rif atau at-ta'lif qabla at-ta'rif wa at-ta'rif qabla at-taklif. At-ta'lif mengikat hati kita dengan anak-anak kita ini qabla at-ta'rif, sebelum mengenalkan, wa ta'rif qabla at-taklif, dan mengenalkan sebelum memberi beban. Tadi memperkenalkan bisa dengan bagaimana kita menjalani ibadah puasa, ibadah Ramadan dalam kebahagiaan, dalam vibes yang positif, istilah anak milenial sekarang. Baik itu ketika tarawih, ya, ketika kita salat sunnah, ketika kita berpuasa itu sendiri, ketika melaksanakan semua amalan di bulan Ramadan, kita berada di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan antusias, dalam keadaan senang. Kemudian mereka bisa memahami ya betapa puasa ini betul-betul anugerah Allah. Puasa ini betul-betul sebuah bentuk ibadah yang melatihkan kepada kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan kepada anak-anak kita pemaknaan itu. Kita hadirkan mereka pada saat berbuka puasa sehingga mereka bisa merasakan suasananya yang akrab dekat. Puasa yang membahagiakan juga bagi mereka. Itu memperkenalkan kepada anak kita puasa, ya, ta'rif qabla ta'rif. Mengikat hati dahulu sebelum mengenalkan. Maka kita juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Mendengarkan curahan hati mereka. Jangan memutus pembicaraannya, jangan menyakiti hatinya, jangan bertanya ini pertanyaan diulang sampai berapa kali, jangan. Kemudian dia merasa tidak aman untuk bercerita kepada orang tua. Sebaliknya kita harus menjadi orang yang pertama diceritain. Orang yang paling lengkap diceritain terhadap apa-apa yang menimpa anak-anak kita, apa-apa yang dirasakan anak-anak kita. Jadi dengan berusaha mendengarkan, menyimak, tidak memotong, tidak menjudge, tidak menghakimi. Ini yang kemudian kita bisa untuk teguhkan gitu ya.
Ta'lif qabla ta'rif. Mengikat hati sebelum mengenalkan. Wa ta'rif qabla ta'lif, qabla taklif. Mengenalkan dulu sebelum langsung memberi beban. Oh, ini wajib. Ini harus. Ini harus dilaksanakan. Itu didahului dengan bagaimana kita memberi beban setelah dia memahami hakikatnya dengan beban yang sanggup dipikul. Dan pada saat itu tentu kita menjadi orang tua yang ketika memberi perhatian sepenuhnya kepada mereka, kepada anak-anak, kata-kata kita akan lebih tajam. Ucapan-ucapan kita akan membuat mereka mengerti tentang kewajiban puasa, tentang keindahan puasa. Wa yassiru wa la tu'assiru, dan tentu kita harus mempermudah untuk anak-anak kita. Jangan mempersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan janganlah kalian membuat lari, tapi berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka sudah beriman, bahwa mereka sudah bersama di dalam kebersamaan ibadah ini dengan kita sebagai orang tuanya. Yassiru la tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira, jangan dibuat lari. Yang berikutnya, mempersiapkan puasa itu dengan keluarga. Selain mensuasanakannya tadi, vibes-nya positif, kata anak-anak muda sekarang. Yang tidak kalah penting adalah menyusun program-program ibadah pribadi maupun bersama keluarga. Ada target-target pribadi maupun target bersama keluarga. Kita bisa mengalokasikan waktu untuk berbuka puasa bersama, mengalokasikan waktu untuk udzur bersama, mengalokasikan waktu untuk berbagi kebaikan yang dilakukan secara bersama. Sehingga dengan itu di dalam rumah kita telah membawa suasana ibadah ke dalam setiap hal, dan menjadikan Ramadan ini sebagai momentum keakraban dan kemesraan, sebagaimana Allah di ayat ke-186 menunjukkan kemesraan paling tinggi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan harus menjadi ajang meningkatkan kualitas pribadi, iman, dan amal saleh kita. Maka disarankan di bulan Ramadan membuat target-target capaian, baik yang secara pribadi maupun keluarga. Capaian di dalam sholat 5 waktunya, di dalam ibadah-ibadah sunnahnya, di dalam puasa itu sendiri, dalam qiyamul lail atau sholat tarawihnya dan seterusnya, untuk meneguhkan dia. Dan kemudian kita bisa membuat agenda-agenda bersama. Tadarus bareng, tentu sahur dan buka. Jadikan kesempatan-kesempatan momen bersama ini istimewa bersama keluarga. Ya, disuasanakan, apalagi buka puasa bersama. Ya, mereka akan merasakan hanyut dalam suasana yang indah Ramadan. Mungkin juga kita laksanakan sekali tarawih bersama. Kita laksanakan nanti bahkan mungkin i'tikaf bersama. Sebagaimana Nabi SAW membangunkan istri-istrinya, keluarganya untuk mengikuti i'tikaf, untuk menyambut Lailatul Qadar, dan bahkan di saat itu beliau mengikat sarungnya sebagai petunjuk betapa beliau sangat full di dalam masjid. Beliau sangat full dalam beribadah kepada Allah, tapi tidak lupa untuk senantiasa menjadikan keluarganya juga sama, berada dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan, satu sama lain saling mendukung, saling menguatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan kita sekeluarga
bisa sukses Ramadan dengan penanda sukses itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi takwa. Yang kedua, wa la'allakum tarsyudun, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian pandai bersyukur kepada Allah. La'allahum yarsyudun, dan supaya kalian mendapatkan bimbingan dari Allah, supaya mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sentuhan-sentuhan kebaikan yang kita susun bersama keluarga akan menjadi kebaikan-kebaikan yang membekas, kebaikan-kebaikan yang banyak, yang baik. Di antaranya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Agar kita kemudian bisa memaknainya kepada anak-anak kita bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati, adalah orang yang mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Paling tidak adalah orang yang selalu punya muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu dia terjemahkan bukan hanya di dalam soal apakah wudhunya batal atau tidak, tetapi apakah sholatnya batal atau tidak, atau apakah puasanya batal atau tidak pada saat dia berwudhu, berkumur-kumur, adakah air yang mengalir ke kerongkongannya, meskipun orang tidak tahu, tapi dia yakin Allah tahu, sehingga dia tidak lakukan meskipun sangat hausnya pada siang hari, tetapi juga dia membawanya ke sekolah, menjadi tidak mencontek, tidak berbuat curang, karena ayahnya juga membawanya ke kantor, tidak korupsi, tidak menyuap, karena ibunya juga membawanya misalnya ke pasar, tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak terlibat riba, dan seterusnya. Takwa. Ya. Ini kemudian kita fahamkan anak kita, buah dari puasanya, takwa. Membuat dia merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada. Yang kedua, la'allakum tashkurun, membuat dia pandai bersyukur. Seperti kita mensyukuri buka puasa yang mesti sederhana atau hanya air putih, tetapi bisa menjadikan dia sangat bersyukur, nikmat rasanya, bahagia dalam hati, dan kemudian memanjatkan doa-doa. Karena doa saat berbuka puasa yang membahagiakan itu mustajabah. Yang ketiga, la'allahum yarsudun, supaya selalu mendapat bimbingan dari Allah. Yang bimbingan itu menjadikan kita selalu on the track. Bimbingan itu menjadikan mata, telinga, lisan, tangan, dan kaki dari kita diarahkan langsung oleh Allah menuju kepada apa-apa yang diridhoinya. Sehingga demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sukses Ramadan bersama keluarga. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.